Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Di matematika, aljabar itu salah satu ilmu yang sangat penting, amat sangat penting. Karena mulai dari sekarang sampai kamu SMA, sampai kamu kuliah, itu sampai kamu kerja pun juga, aljabar itu bakal dipakai. Kalau bab yang kemarin, bab himpunan itu udah cuma sampai gitu aja. Tapi kalau aljabar penerapannya itu bisa kemana aja gitu. Jadi kalian harus belajar dasar-dasarnya. Waktu kalian SD, waktu kamu kelas 1 SD, kamu pernah diajarin kan, umpamanya 5 apel tambah 3 apel jadi apa? Berapa? 5 apel tambah 3 apel itu jadi 8 apel. Kalau umpamanya 1 jeruk ditambah 3 jeruk jadi 4 jeruk. Nah, kalau pertanyaannya jadi kayak begini, kalau 5 apel ditambah 2 jeruk itu jadinya berapa? Nah, itu kita akan belajar bagaimana mengubah kalimat matematika jadi bahasa matematika. Jadi ada suatu soal, dari suatu soal jadi bahasa matematika. Oke, mari kita belajar. Dalam aljabar, nanti kamu akan ada yang namanya, contoh ya. Umpamanya, ibu beli beras ke pasar. Beras itu bisa dilambangkan dengan X. Ya, misalkan beras itu X. Terus gula itu Y. Nah, umpamanya mereka kasih soal, ibu pergi pasar membeli 5 kg beras dan 2 kg gula. Nah, di matematika, karena kita udah tahu beras itu bisa dilambangkan dengan X dan gula itu dengan Y, kamu bisa tulis, jadi berasnya 5X ditambah 2Y. Nah, ngerti? Nah, terus ini jadi bahasa matematika. Dari sini nanti kamu bisa olah jadi macam-macam. Nah, di aljabar 5x itu artinya 5 dikali x. Biasanya tanda titik, cuman kalau udah biasa titiknya nggak ada. Jadi mulai sekarang kalau nulis kali itu jangan pakai kali ya. Jadi umpamanya kamu jangan tulis 2 kali 5. Sekarang ganti. Kamu bisa tulis sekarang 2 kali 5 pakai titik ya, karena nanti X di sini akan nanti takutnya ketukar sama yang X ini. Oke? Nah, sekarang ini kalau di matematika ini itu namanya variabel. Jadi ini umpamanya harga beras kayak ini, ini harga beras. Harga. Nah, ini variabel. Ini namanya variabel. Ini juga namanya variabel. Ini juga variabel. Variabel itu adalah nilai yang kamu nggak tahu. Itu bisa diisi dengan nilai apa aja. Nah, itu namanya variabel. Jadi di 5x sama 2y, variabelnya itu x dan y. Jadi kamu bisa masukin harga berasnya itu macam-macam. Mau 1000, mau 2000, mau 3000. Bebas. Y-nya juga sama. Harga gula itu bisa kamu kasih umpamanya 7.000, 8.000, bebas. Jadi variabel itu nilai yang nggak diketahui. Nah, tapi nilainya bisa kamu isi dengan bilangan apa aja. Oke, ini namanya variabel. Terus yang ini dan ini itu namanya, ini dan ini itu namanya, itu tuh namanya apa ya? Koefisien. Ini namanya koefisien. Jadi kalau bertanya, apa koefisien dari X? Koefisien dari X 5. Koefisien dari Y 2. Ini namanya koefisien. Terus ada lagi yang namanya ini. Satu paket ini itu namanya suku. Oke, jadi ingat ya, ada variabel, ada koefisien,
ada suku. Suku itu gabungan dari koefisien dan variabel. Jadi satu paket ini suku, atau ini juga bisa dibilang suku. Nah, ini juga suku. Nah, itu yang perlu kamu tahu. Satu lagi, namanya konstanta. Jadi kalau ini ada 5x tambah 2y, pada ditambahin dengan 10. Nah, 10 ini itu namanya konstanta. Konstanta itu tidak punya variabel. Jadi dia berdiri sendiri, dia nggak punya variabel. Jadi contoh ya, kasih contoh. Umpamanya dua A ditambah 5B ditambah 3. Oke? Variabelnya apa aja? Variabelnya A, B. Koefisiennya apa aja? Koefisiennya 2 dan 5. Konstanta itu 3. Oke. Sukunya apa aja? Sukunya 2A dan 5B. Nah, itu dasarnya, dasar-dasar dari aljabar. Oke, sekarang kita mulai ke operasi pada aljabar. Operasi itu kayak tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan macam-macam. Oke, kita mulai dari penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan. Oh ya, sebelum masuk ke situ, oh ya, kalau kayak gini, kalau Pak Dedi punya 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 10. Ini variabelnya apa aja? Variabelnya cuma satu, variabelnya x. Ini variabel. Oke? Tapi variabelnya dipangkatkan. Dah? Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, sekarang kalau Pak Dedi punya kayak begini. Sekarang penjumlahan ya, kita belajar penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan. Jadi kalau Pak Dedi punya 2x ditambah 3x. Kalau variabelnya sama, kamu bisa langsung jumlahkan. 2 tambah 3, 5x. Oke, sama juga berlaku kalau umpamanya min 3y ditambah 2y. Berapa? Min 3 tambah, karena variabelnya udah sama, bisa langsung kamu jumlahkan. Min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 itu artinya min 1y. Nah, kalau dia ada 1 di depannya y, ini bisa kamu hapus jadi min y. Oke? Sama aja kayak gini. Min 2x ditambah 3x. Artinya karena variabelnya udah sama, min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 itu artinya 1x. Jadi kamu hapus saja satunya. Jadi x. X itu artinya 1x. Jadi kalau umpamanya 4z ditambah z, itu artinya 4 ditambah 1, 5z. Oke? Nah, berikutnya. Sekarang kalau Pak Dedi punya 2x ditambah 3y, itu berapa? Kalau variabelnya berbeda, kamu nggak bisa jumlahkan. Udah stop aja sampai sini. Itu nggak bisa diapa-apakan. Udah, ini udah bentuk paling sederhananya, 2x tambah 3y. Tapi selama ada variabel yang sama, harus kamu jumlahkan.
atau kurangkan. Oke, kalau variabelnya beda, tidak bisa kamu jumlahkan. Nah, ini juga berlaku kalau Pak Dodi punya umpamanya 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 3. Ini juga meskipun variabelnya sama, x dan x, tapi ini nggak bisa kamu tambahkan. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Ini pangkatnya 2, kalau di sini pangkatnya 1. Pangkat 1 biasanya juga sama, nggak dituliskan. Jadi ini x pangkat 2, ini x pangkat 1, itu sama, itu nggak bisa kamu jumlahkan. Jadi ya udah begini aja. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Kalau seandainya kita punya, kalau dia punya soalnya kayak gini, jumlahkanlah, jumlahkan 5x kurang 2y dengan 4y kurang x. Gini. Jumlahkan 5x kurang 2y dengan 4y kurang x. Caranya gini. Ini 5x kurang 2y. Kalau dijumlahkan artinya kamu tambahkan. Tambah. Ini harus dalam kurung ya. Ini dalam kurung. 4y kurang x. Kenapa dalam kurung? Nanti kamu lihat sendiri. Kenapa dia harus dalam kurung? Oke. Sekarang kita mau lihat. Sekarang yang harus kamu lakukan, buka kurung ini. Bukanya juga bukan buka sembarangan, ada aturannya. Jadi ini 5x, ini tetap kan, karena dia nggak ada kurungnya. 5x kurang 2y. Sekarang kamu lihat, 4 di sini positif, ini positif. Positif ketemu positif, jadinya positif. Jadi ini bisa kamu tulis 4y. Sekarang lihat yang ini. Ini positif, ini negatif. Positif ketemu negatif, jadinya negatif. Jadi 4, jadi ini jadi min x. Oke? Sekarang yang kamu lakukan, cari yang variabelnya sama. Sekarang boleh lihat ya, ini variabelnya x, ini variabelnya x. 5 kurang 1. Ini 1 kan? 5 kurang 1. 5 kurang 1, 4x. Sekarang apa lagi yang sama variabelnya? Y. Y dan Y. Ini sama dan ini sama. Apa yang kamu lakukan? Lihat, sini koefisiennya berapa? Min 2. Ini koefisiennya ya. Min 2 tambah 4. Hasilnya 2 atau positif 2. Positif 2y. Jangan lupa y-nya. Jadi kalau soalnya kayak ini, jumlahkan 5x kurang 2y dengan 4y kurang x. Nah hasilnya begini. Kalau dibalik juga nggak masalah, tetap sama. Nah sekarang soalnya beri ganti ya. Ya catat dulu ya, ini dicatat. Oke, sekarang soalnya beri ganti. Soalnya kayak begini. Sekarang jangan jumlahkan, kurangkan. Kurangkan 5x kurang 2y oleh. Ini ada kata-kata oleh. Oleh 4y kurang x. Caranya gimana? Sama. Ini kurangkan 5x kurang 2y. Kalau kurang artinya minus, kurang. Ini baru kamu pakai tanda dalam kurung. 4y kurang x. Ingat ya, yang bagian sana harus dalam tanda dalam kurung. Nah, yang kamu lakukan sekarang, buka tanda dalam kurung ini. 5x kurang 2y. Nah, sekarang hati-hati. Ini positif kan? Min ketemu positif jadi min 4y. Oke? Sekarang lihat yang ini. Min
ketemu min, jadinya positif X. Oke, hati-hati ya, terutama di tanda kurang. Kalau dia tandanya tambah sih nggak masalah, kamu bisa langsung buka. Tapi kalau dia tandanya kurang, itu harus amat sangat hati-hati. Karena bisa. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Cari yang variabelnya sama. Oke, kita lihat ya. X dengan X sama. 5 tambah 1, 6X. Oke? Kemudian lihat apalagi yang sama variabelnya. Y sama Y. Kamu lihat di sini, ini tuh min 2 kurang 4. Min 2 kurang 4 itu min 6. Y, jangan lupa Y-nya. Oke, udah. Ini bentuk udah paling sederhananya. Tapi nanti masih bisa sih kalau kamu udah belajar perkalian dan pembagian, itu nanti bisa lebih disederhanakan. Tapi untuk sementara ini bentuk paling sederhananya. Oke, sekarang soal berikutnya. Sekarang boleh ganti ya. Perhatikan bahasanya, hati-hati di bahasa. Soalnya sama, masih kurang kan. Tapi yang pada diganti olehnya pada diganti dengan kata dari. Oke, jadi kurangkanlah 5X kurang 2Y dari 4Y kurang X. Kalau kata-katanya dari, yang ini jadi yang pertama. Jadinya bakal jadi 4Y kurang X kurang dalam kurung 5X kurang 2Y. Oke, sama prosesnya. Yang pertama kamu lakukan, buka kurung ini. Jadi 4Y kurang X min ketemu plus min 5X min ketemu min plus 2Y. Jadi hati-hati ya, amat sangat hati-hati kalau dia yang min. Lanjutkan. Sekarang apa yang kamu lakukan? Cari yang variabelnya sama. Y sama Y. 4, ini positif 4 ya. 4 tambah 2, 6. Y. Oke. Terus apalagi yang sama variabelnya? X sama X. Min 1 dikurangin 5. Min 6X. Udah? Jadi kalau di pengurangan kamu harus hati-hati oleh dari bahasanya. Ada yang bahasanya kalau oleh itu seperti biasa, tapi kalau ada dari itu artinya yang ini jadi pindah ke depan. Udah? Nah, sekarang kalian kerjakan latihannya, nggak banyak. Nanti kalian hasilnya upload ke Google Classroom. Oke? Nah, sekian hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dari aljabar. Oke, terima kasih.